Perkenalkan nama saya Bunga Riza Sitorus dari Prodi S1 Informatika dengan NIM 11S23052. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi pada praktikum kecerdasan buatan pada week ke-9 yaitu mengenai agent propositional logic. Nah, jadi uh, berikut adalah berikut adalah laporan praktikum saya mengenai agent and propositional logic. Nah, jadi uh, berdasarkan praktikum ini pertama ada tugas pertama ada latihan lalu ada tugas dengan 3 soal. Nah, di sini saya akan langsung jelaskan secara keseluruhan. Jadi saya nggak jelaskan yang tugas terlebih dahulu, tapi saya akan jelaskan secara keseluruhan. Jadi di sini yang pertama itu ada file Python yang namanya itu environment.py. Jadi ini tuh untuk membuat si game umpusnya itu membuat ya lingkungannya lah environment.py. Jadi pertama di sini tuh ada kelas yang namanya Umpus World. Jadi ada di dalam kelas Umpus World ini ada fungsi definite sub size. Di sini tuh artinya itu membentuk ukuran dari si wumpusnya itu sendiri. Nah, arti self itu uh, merujuk ke Wumpus World-nya itu. Jadi kita memanggil si Wumpus World-nya dengan pakai self. Jadi self.size sama dengan size, di mana uh, size-nya itu sendiri di sini diinput sama dengan 4. Jadi nanti ukuran itu adalah 4 kali 4 untuk game umpusnya nih. Nah, lalu self.agent artinya itu posisi awal dari si bumpusnya itu ada di 1,1 dengan arah awal dari si bumpus itu ke arah timur. Jadi dia bergerak ke arah timur tanah atau east. Nah, lalu ada inisialisasi lingkungan di mana ini self.umpus pos sama dengan 1,3 artinya itu keberadaan si wumpus itu ada di 1,3. Tadi saya bilang self agent posisinya artinya si agent itu di 1,1 bukan si wumpus dan si agentnya. Nah, baru keberadaan si wumpus ada di 1,3, lalu keberadaan si gold itu atau si emas itu yang mau kita ambil ada di 2,3, lalu keberadaan lubang itu ada atau pit itu ada di 3,1, 3,3 dan 4,4. Lalu sini ada print bla 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 ini tuh hanya untuk mencetak informasinya. Jadi nanti pertama itu akan ada sama dengan sampai 30, lalu habis itu ada terprint ini lingkungan Wumpus World size kali size dibuat dingin berarti nanti lingkungan Wumpus World 4 kali 4 dibuat di mana wumpusnya di yang ini, emasnya di sini, pitnya di sini. Nah, lalu ada get adjacent squares. Uh, get adjacent square di sini itu untuk mencetak si tetangganya suatu titik. Jadi di sini kan parameter adalah self dan post self itu artinya si wumpus world-nya itu sendiri, post itu adalah posisi si agent sekarang. Nah, jadi posisi si agent sekarang itu dibuat dengan nama post dan sini diambil x, y. Lalu ada sebuah array yang namanya itu ADJ. Nah, jadi if x lebih besar dari satu, kalau x itu lebih besar dari satu, maka kita memasukkan X min 1, Y ke si ADJ ini. Baru kalau X kurang dari self.size, berarti kita masukkan X tambah 1, Y ke ADJ-nya. Dan seterusnya. Ini tuh kayak memasukkan tetangganya. Misalnya, ini tuh ada di 1,1 kan. 1,1. Berarti si X itu kurang dari self.size. Berarti kita tambahkan 2,1 ke array. Baru habis itu
kita tambahkan ini 1,2 ke array tetangganya. Artinya itu tetangganya itu yang kemungkinan bisa dikunjungi dia lah kan, tetangganya. Jadi itulah kita masukkan ke ADC ini. Itulah get adjacent squares. Lalu return ADC. Lalu ada fungsi namanya get percepts. Jadi itu ah ini tuh persepsinya si agent ya persepsi lah. Nah, dengan parameter adalah self dan post. Jadi persepsi itu ada stench, breeze, glitter, bump, and scream. Stench ini itu untuk eh eh ini mencium eh, itu kayak mencium mencium lah, merasakan stench itu merasakan adanya rumput dengan mencium. Baru breeze itu angin, berarti kalau ada angin. Stage itu tadi bau, berarti kalau bau berarti ada rumput dulu. Baru kalau breeze itu angin, berarti kalau ada breeze berarti ada pit atau lubang, baru glitter kalau dia cemerlang-cemerlang apa gitu berkilau berarti ada gold di situ. Kalau ada bump dan scream di mana masing-masing inisiasi nilainya untuk masing-masing persepsi yang mungkin dimiliki si agent itu adalah false. Artinya nilai awalnya adalah false. Nah, lalu cek stench, baru kita cek baunya dulu. Nah, jika self.wumpus pos in self uh, get adjacent squares, jadi kalau si wumpus itu ada di eh ah kalau si wumpus itu ada di eh area tetangganya si posisi si agent sekarang berarti si agent kan ada tetangga. Nah, kalau di tetangganya itu ada rumpus, maka nanti si agent itu akan mencium sehingga stench-nya sama dengan true. Nah, lalu kalau for pit in self dot pit false berarti kalau pit atau lubang itu ada di eh ya kalau lubang itu ada di ya sama aja. Kalau lubang itu ada di posisi si lubang itu ada di posisi si tetangga agent sekarang, maka nanti bridge-nya sama dengan true. Berarti dia uh, merasakan ada lubang. Merasakan kemungkinan ada lubang. Berarti kemungkinan di tetangganya itu ada lubang. Jadi misalnya gini, si agent itu ada di 1,1. Nah, lalu apa itu si Wumpus itu ada di 2,1, maka waktu si agent ada di 1,1 berarti nanti dia akan uh, persepsinya itu akan stench, persepsinya sama dengan stench, karena di 2,1 ada wumpus, berarti nanti dia akan mencium bau wumpus sehingga stench-nya sama dengan true gitu. Jadi stench-nya itu enggak terus saat udah nyampe ke si wumpusnya, tapi di tetangganya lah, di sekitarnya si wumpus itulah akan ada stench dan breeze nanti. Nah, kalau if post sama dengan self the gold post, artinya tuh kalau si agent udah sampai di titik di mana ada gold-nya, maka nanti glitternya akan semua true, berarti dia akan kemilau-kilau dan dia akan tahu kalau ada gold di situ gitu. Nah, lalu return percepts. Lalu selanjutnya ada file yang bernama agent.py. Nah, agent.py ini kita import Wumpus World yang ada di environment.py ini. Jadi, pertama di sini ada kelas namanya knowledge base. Nah, knowledge base ini kayak menyimpan informasi-informasi persepsi yang udah dikumpulkan sama si agent selama mengunjungi titik-titik lah. Jadi pertama di sini ada def init self.fake sama dengan set. Jadi informasi dikumpul itu disimpan dengan nama fake nantinya. Nah lalu def tel itu berarti artinya kita menambahkan fakta baru ke knowledge base kita yang ada. Nah jadi kan di sini inputnya adalah self.fake. Nah lalu kita tambahkan self.fake like self fakta di self itu kita tambahkan fakta di self itu ke dalam fact ini, ke dalam fact ini. Fact itu fact yang ini tuh sama dengan knowledge base kita. Jadi kita tambahkan dia ke fact itu. Nah, lalu itu akan terprint menambahkan fakta fact ke KB. Misalnya contohnya nanti akan ada B satu satu berarti biasanya faktanya itu B11 gitu, W11 gitu. Artinya itu di 1,1
1,1 itu, agent itu merasakan breeze atau angin, berarti sekitar 1,1 itu tetangganya itu ada it gitu. Jadi gitulah menambahkan itu. Nah, kalau saat dia di 1,1 dia nggak merasakan apapun, maka nanti akan ada lambang seperti ini. Saya nanti dijelaskan lah. Kayak lambang min gitu, sini nggak ada. Gini, tapi gelombang. Gelombang gini. Artinya nggak ada di sekitarnya dia tuh aman. Nggak ada apa-apa gitu. Nah, lalu selanjutnya ini Excel query, return query in self-text. Jadi ini artinya itu kayak menampilkan semua fakta yang udah di knowledge base-nya. Nah, meminta lah data yang ada di knowledge base-nya. Nah, lalu ada kelas namanya agent. Di sini ada fungsi def init self command world. Jadi, tadi merujuk ke Wumpus world-nya sendiri kan. Nah, uh, self.world itu sama dengan world, baru self.kb sama dengan knowledge base. Ini si kelas knowledge base-nya. Lalu self.post artinya itu posisi awal si agent ada 1,1. Lalu self.visited itu menyimpan titik-titik yang udah dikunjungi, di mana 1,1 itu udah dimasukkan ke visited karena dia itu posisi awal. Baru self, uh, self square itu posisi titik yang aman, berarti nggak ada apa-apa di situ, di mana ada 1,1 di inisiasinya 1,1. Lalu has a row sama dengan true artinya itu uh, dia itu punya panah atau enggak. Nah, di sini inisiasinya itu si agent itu punya panah, makanya true. Lalu has gold dia inisiasinya sama dengan false artinya karena kan kita mencari goldnya, jadi inisiasinya sama dengan false. Baru self pet home sama dengan ini ada array yang inisiasinya adalah array kosong. Dan ini tuh menyimpan jalur pulang kita. Nah, lalu ada self.kb tell, oke, satu-satu. Kita menyimpan fakta ke knowledge base-nya, di mana faktanya adalah oke satu-satu gitu. Nah, lalu ada dev proses percepts. Kita memproses persepsi yang dipunya oleh si agent itu. Nah, x, y sama dengan self.pos. Kita ambil posisinya si agent sekarang. Nah, lalu kita adj sama dengan self.work get adjacent square. Kita ambil, uh, kita tadi kan udah ambil eh kita tadi input posisi si agent sekarang, baru si posisi si agent itu kita ambil tetangganya siapa saja lalu kita simpan di dalam ADJ ini. Nah, ini yang pertama adalah cek untuk breeze-nya dulu. Nah, jika si agent itu merasakan ada breeze atau angin, maka nanti akan tercetak persepsi ada breeze, mungkin ada pit di sekitar. Nah, berarti kalau dia merasakan si agent merasakan ada breeze di situ, berarti sekitarnya ada pit kan. Maka nanti si eee, akan kita akan menambahkan fakta baru ke knowledge base di mana B, X, Y. X, Y itu adalah posisi si agent sekarang. Berarti posisi agent sekarang itu ada breeze. Ya, dia merasakan breeze di posisi saat itu. Nah, lalu di sini, jika si agent tidak merasakan apapun, tidak merasakan angin, berarti, print persepsi tidak ada breeze. Nah, for AX, AY in ADJ, nah jadi, karena si eee, berarti karena, di posisinya dia si agent sekarang itu enggak ada breeze, berarti di tetangganya posisi agent sekarang itu nggak mungkin ada lubang kan. Makanya di sini, kita tell ke KB, kita tambahkan fakta baru ke KB bahwa posisi di tetangganya si agent sekarang itu tidak ada makanya di sini lambangnya ada lagi nih, kayak min P gitu, tapi lambangnya gelombang kayak gini. Yang mana tadi ya? Aduh, yang ini makanya mimpi berarti dia ngasih tahu kalau di tetangganya siapa itu si Bris yang si agent tidak merasakan ada Bris itu aman gitu, makanya ditanda dengan mimpi. Lalu ditambahkanlah posisi-posisi itu ke dalam safe square. Nah, gitu juga untuk stench. Kalau si agent merasakan dia merasakan stench, ada bau, berarti dia menambahkan fakta baru ke knowledge base, di mana di posisi dia sekarang itu ada stench, maka nanti ditambahkan X, X, Y. S, X, baru Y-nya. Baru kalau dia nggak merasakan stench, nanti akan keluar persepsi tidak ada stench, lalu kita
Berarti kalau di posisi sekarang itu nggak ada, dia nggak merasakan stench, berarti di tetangganya dia tuh nggak ada wumpus. Maka nanti, kita tambahkan fakta baru ke knowledge base dengan min W, koma, AX, koma, AY. AX dan AY-nya itu adalah semua tetangga posisi agent sekarang. Di sini ada looping for AX, AY in ADC gitu. Nah, lambang apanya itu adalah Minway, artinya itu tidak ada wumpus di posisi itu, gitu. Nah, lalu kita masukkan posisi-posisi atau tetangga-tetangganya posisi agent sekarang itu ke dalam safe square. Lalu glitter, kalau si, apanya itu merasakan ada glitter, ya glitter, maka nanti akan keluar persepsi ada glitter emas terdeteksi, lalu nanti dipanggillah fungsi grab gold atau kita ambil atau tangkap si gold-nya. Lalu ini, cek apakah perlu menembak, kalau ada wumpus kita akan nembak. Jadi di sini ada fungsi self.check and shoot, nanti di bawah ada fungsinya. Nah, lalu ada fungsi grab gold, nah jadi, fungsi grab gold itu kayak gini, jadi, pertama akan terprint ini dulu, lalu, self, kita ganti yang di mana hash gold yang pertama false false kita ganti jadi true. Nah, lalu kita hapus gold di posisi tersebut, jadi save.world.gold post sama dengan none. Berarti kita hapus si gold di posisi tersebut karena udah kita ambil kan. Nah, habis itu self, kita kasih tahu atau tambahkan fakta baru ke knowledge base bahwa, di posisi tersebut ada gold dan udah kita udah ada gold. Nah, lalu habis itu kita, eee, mau kembali ke jalan mau kembalilah ke posisi awal, makanya di sini dipanggil self udah prepare to go home. Nah, ini self, prepare to go home itu fungsinya adalah ini, fungsi self prepare to go home itu kenapa cuman segini fungsinya? Self prepare to go home itu ini, kita menyiapkan jalur aman untuk pulang ke posisi awal atau 1,1 tadinya. Nah, jadi, di sinilah kita pakai self.pethome yang pertama udah didefinisikan kan, tapi dia array-nya kosong. Nah, self.pethome itu sama dengan list, visited atau daftar, titik yang udah kita kunjungi itu, dikunjungi secara terbalik, makanya sini -1. Jadi, tadi kan ada visited, jadi kita kunjungi secara terbalik. Berarti, kalau dia di terakhir posisi 21, berarti kalau mau kembali ke posisi awal, 2,1 itu jadi posisi awalnya, gitu. Nah, lalu ini jalur pulang, print-lah jalur pulang ke rumah disiapkan. Lalu dev go home. Nah, jadi, inilah fungsi, pulang ke rumahnya. Ini tadi kan untuk prepare to go home-nya. Ini, go home-nya. Jadi, if not self, kalau si apanya itu Mati, kalau nggak berada di pet home, berarti agent sudah sampai di rumah dan keluar dengan emas, gitu. Nah, lalu return true. Lalu habis itu, ini, next post sama dengan, self.pethome pop 0, berarti print, agent bergerak menuju next post. Self.post sama dengan, next post, return false. Ini untuk, ngasih tahu kalau agent itu sudah sampai di posisi awalnya dan keluar dengan emas, gitu. Nah, lalu habis itu ada fungsi namanya infer wumpus location. Jadi, infer wumpus location ini tuh untuk cek, di manalah keberadaan si wumpus sebenarnya. Jadi, pertama kita panggil, stem cell yang ada di knowledge base. Stem cell itu yang nanti yang apanya itu ditandai dengan B11 kayak gini tadi itu ya. Kayak gitu. Nah, jadi kalau setelah dicek itu ternyata stem cell-nya itu lebih dari sama dengan 2, maka, eee, kita, kita cek tetangga di masing-masing stem cell itu. Jadi misalnya, eee, stem cell itu ada di 2,1 sama di stem cell itu ada di 0,1 sama di
3,3. Nah, lalu habis itu kita ambil tetangga dari 2,1 dan 3,3, pasti ada 4 kan, yang di atas, kiri, kanan, dan bawah, gitu juga, berarti ada 4. Nah, kalau, setelah dicek, mereka itu ada punya kesamaan, misalnya, eee eee, 2,1 itu kan, tetangganya adalah tunggu, 2,1 tetangganya kan adalah 3,1. Nah, lalu, eee stem cell satu lagi tuh ada di 4,1. Jadi stem cell-nya itu ada di 2,1 sama 4,1. Nah, si 2,1 ini tetangganya adalah 3,1, si 4,1 si stem cell yang ada di 4,1 tetangganya adalah si 3,1 juga. Berarti tetangga mereka berdua itu beririsan di, 3,1. Berarti, eee, kemungkinan berarti, wumpus itu akan berada di 3,1 karena kan beririsan di 3,1 berarti wumpus ada di, eee 3,1 lah gitu. Itu arti fungsinya. Ini pertama kita ambil, tetangga si stem cell yang pertama, baru kita ambil tetangga stem cell yang kedua, lalu kemudian kita cari intersection atau potong atau irisan di kedua tetangga yang ada itu. Nah, lalu kita hapus, eee semua, titik yang udah kita kunjungi. Kalau kan dari tetangga-tetangga itu pasti ada yang udah kita kunjungi, jadi yang udah kita kunjungi itu kita hapus. Nah, lalu if length intern sama dengan 1, berarti kalau sisa internya sama dengan 1, berarti return this inter, berarti itulah wumpsnya. Lalu kalau enggak, return none. Lalu def should add, ini untuk, menembak si wumpusnya. Jadi parameternya adalah save dan pause, si wumpus world-nya dan posisi si agent-nya. Nah, lalu, pertama di sini, eee, jika, si wumpus itu tidak punya arrow, artinya tidak punya panah, maka terprint panah habis lalu return keluar dari fungsi ini. Lalu ini kalau itu nggak benar, maka, print aja menembak ke arah pos, lalu self, that has arrow-nya itu diubah jadi false, yang pertama itu jadi false, berarti arrow-nya sudah habis atau sudah dipakai. Lalu habis itu kita hapus, kalau si wumpus pos itu ada di posisi si pos atau kalau si wumpus itu ada di posisi si agent sekarang, maka kita hapuslah si wumpus itu dari situ, karena udah kita tembak kan, udah kita tembak pakai panah. Ber artinya itu kalau di posisi si agent sekarang itu ada wumpus, yang ini, if self wumpus Um, self dot world dot wumpus pos sama dengan pos, berarti kalau posisinya itu ada wumpus, maka nanti si wumpus itu akan dihapus dari situ karena kita udah tembak dan menggunakan panah. Lalu nanti kita, kasih tahu kita tambahkan fakta baru ke knowledge base bahwa di posisi tersebut itu udah aman, bahwa wumpusnya udah mati, udah kita hapus, maka nanti akan ini min w bla 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 bla. Berarti si posisi itu udah nggak ada, wumpus. Lalu kalau enggak ada, umpus di posisi tersebut, maka panah meleset. Lalu ini check and shoot. Nah, ini kan untuk menembaknya, lalu ini untuk mengecek apakah kita akan menembak situ atau enggak. Nah, jadi di sini wpos sama dengan self.infer, wumpus location. Jadi wpos itu sama dengan posisi si wumpusnya, posisi si wumpus dari tadi kan infer wumpus location untuk, menebak, ya mencari tahu di mana posisi wumpusnya. Nah, jika, di webpage itu ada wumpus dan si apanya itu punya, arrow atau punya panah, maka nanti akan keluar pertanyaan kayak gini, informasi seperti agent yakin wumpus di sini, lalu menembak. Lalu nanti dipanggillah si fungsi shoot at tadi itu. Fungsi check and shoot tadi itu dipanggil di sini, di fungsi process percept. Lalu di sini decide, next move. Ini fungsinya adalah untuk menentukan, titik mana yang mau kita kunjungi selanjutnya. Tadi kan, posisi suatu agent itu kan ada beberapa tetangga. Jadi kita, untuk menentukan yang mana selanjutnya akan kita kunjungi itu menggunakan ini. Jadi, kalau si rumpusnya udah punya gold, maka dia return none, dia keluar dari fungsi ini. Lalu habis itu, kita panggil tetangga dari si posisi jajan saat itu, lalu kita panggil, yang belum dikunjungi dari si
tetangga itu yang belum dikunjungi dari posisi sisi tetangga itu dan yang merupakan safe square. Nah, jadi jika dia belum dikunjungi, maka target selanjutnya adalah, eee, hasil dari unvisited yang ini tadi, eee, namun yang indeks 0 atau yang pertama. Jadi pertama kita dari, yang self visited itu tadi, kita ambil tetangganya, lalu kita hapus yang udah di-visited dan kita pilih yang dia merupakan safe square atau kotak aman. Nah, lalu setelah itu yang kita ambil sebagai posisi selanjutnya adalah yang jadi indeks 0 atau indeks pertama. Lalu di sini terprint aksi bergerak ke kotak aman atau target, lalu return target, tidak ada langkah hapus. Lalu kalau, ini enggak, terpenuhi berarti tidak ada langkah aman tersedia. Lalu ini dev move to ini kayak tadi kan menentukan, berpindah ke mana. Nah, inilah yang menggerakkan si agent itu untuk berpindah. Ini menentukan berpindah ke mana, ini, untuk menggerakkan si agent untuk pindah. Nah, jadi, jika, new post berarti save.post itu posisi si post, sekarang itu diganti jadi si new post, di mana kita tambahkan si new post ke visit atau sudah dikunjungi. Lalu terprint agent sekarang di save.post. Nah, lalu dia run simulation ini tuh untuk, print, langkah-langkahnya lah. Jadi contohnya, eee, kayak ngasih tahu informasi lah, langkah satu baru agent di posisi, if save, data has goal, kalau dia punya goal, berarti dia akan kembali ke posisi awal, dipanggillah save.go home, baru if done, beri continue. Lalu ini, percept sama dengan save.work get percept set.post kita bunyi. Lalu ini save.process percept sama dengan, percept. Berarti kita definisikan percept itu sama dengan Eee, get preset si agent itu, lalu kita proses si, eee, preset yang udah dirasakan si agent-nya, lalu misalnya next post sama dengan set dot decide next move, bla bla bla. Ini untuk run simulation agent. Nah, lalu ini, untuk print-nya. Nah, jadi di sini saya akan coba jalankan kode program saya dengan memanggil agent.py agent.py-nya agent.py. Nah, jadi ini adalah hasilnya. Jadi pertama itu inilah hasil printan yang ada di, dari environment.py tadi, informasi-informasi. Lalu ini file menambahkan fakta, oke 11 ke KB. Berarti oke 11 artinya dia posisi awalnya adalah 1,1. Lalu angka satunya agent itu di posisi 1, di angka 1 itu tidak ada breeze, lalu dia berarti kalau karena di posisinya itu tidak ada bridge, berarti di tetangganya dia itu tidak ada pit, maka dia menambahkan fakta, tidak ada pit di 2,1 dan 1,2. Lalu dia juga tidak merasakan stench, berarti di tetangganya dia itu tidak ada wumpus, maka dia menambahkan fakta baru yaitu, min W 2,21, min W 1,2, berarti tidak ada wumpus di 21 dan 12. Lalu si agent itu, bergerak ke kotak aman, dia bergerak ke 21, untuk menentukan dia bergerak ke mana itu, itulah menggunakan decide decide decided yang tadi tuh, yang decided yang, decide next move itulah fungsinya si ini. Lalu agent sekarang itu menggunakan si, yang move to tadi tuh. Lalu ada langkah kedua agent itu ada di 2,1, persepsi dia merasakan ada breeze, berarti mungkin ada pit di sekitarnya dia, maka dia menambahkan fakta B21, berarti di posisinya dia sekarang itu ada breeze. Lalu tidak ada stench, berarti dia menambahkan fakta bahwa di tetangganya si 2,1 itu tidak ada wumpus, makanya terpilih. Begitulah sampai ke akhirnya ke, langkah, langkah 10 sampai akhirnya ke langkah ke-10, legend di posisi 3, persesi ada breeze, baru ada stage, namun dia tuh ada glitter, dia merasakan ada glitter atau dia merasakan ada kilau-kilauan, berarti dia mendeteksi ada emas, lalu si si agent itu nanti akan, memanggil fungsi, grab gold-nya, lalu diambillah si gold-nya dan dia hapus gold dari posisi itu, lalu habis itu dia, eee, memanggil fungsi, pet go home, lalu dia kembali ke posisi awal. Nah, inilah jalur kondisi akan lalu simulasi berhenti tidak ada langkah aman, berarti sudah selesai gitu. Nah, dan berakhir dengan knowledge, base itu berisi 30 fakta. Nah, jadi sekian hasil presentasi saya, jika ada kesalahan saya mohon maaf, sekian dan terima kasih.